Jadi tadi pertanyaannya, berapa jauh hukum apa dipengaruhi politik atau seberapa jauh politik itu mempengaruhi hukum? Kira-kira gitu ya. Yang lain ikut mendengar ya. Jadi tidak salah pertanyaan itu, ya, bahwa hukum itu dipengaruhi politik. Kenapa? Karena berlakunya hukum itu ada 3 unsur yang penting. Pertama, harus ada aturan. Tidak mungkin hukum berlaku tanpa aturan, ya kan? Kemudian ada yang melaksanakan. Siapa yang melaksanakan itu? Penguasa, aparat, ya. Yang ketiga, ini yang penting nih, budaya masyarakat. Ini kalau kamu mempelajari ini sudah harus duduk di fase sarjana, ya kan? Namanya teori hukum. Ini pelajaran semester 1. Itu. Jadi hukum itu apa tadi? Aturan. Ada produknya aturan itu. Misalnya undang-undang, ya kan? Bisa ikuti kan? Undang-undang. Di tempat ini, misalnya di kota Bogor, Perda, peraturan daerah. Kita ambil level yang paling tinggi, ya, level yang paling tinggi undang-undang. Siapa yang buat undang-undang? DPR bersama dengan pemerintah. Siapa itu DPR? DPR adalah lembaga politik. Isinya partai-partai politik. Walaupun namanya perwakilan rakyat. Jadi kepentingan politik dia ikut terbawa itu dari partai politiknya. Ya kan? Pemerintah punya kepentingan politik. Namanya politik hukum. Ya, pilihan kebijakan. Kenapa satu undang-undang dibuat? Karena pemerintah punya kepentingan tertentu. DPR punya kepentingan tertentu. Salah punya kepentingan enggak. Itulah namanya politik hukum. Nah, sekarang di dalam membuat satu aturan, membuat undang-undang harus menyerap aspirasi masyarakat. Kenapa? Contoh misalnya, apa yang paling yang dikasih contoh? Katakanlah undang-undang pendidikan. Maka yang DPR itu akan menyerap organisasi profesi pendidikan, persatuan guru, ya kan, asosiasi dosen, kemudian asosiasi perguruan tinggi, swasta atau negeri. Diserap aspirasi. Dan DPR sebelum buat undang-undang, dia buat namanya daftar inventarisasi masyarakat, ya kan? Dari kelompok-kelompok yang punya kepentingan terhadap undang-undang itu. Bisa katakanlah undang-undang pendidikan, ya kan? Pasti yang diserap pendapatnya dari kalangan pendidikan, guru. Ini ada satu undang-undang, ya kan? Normanya itu tidak sesuai, ya, dianggap tidak adil, ya kan? Kok begini undang-undang membuat rugi satu kelompok tertentu? Contoh dulu ada undang-undang namanya undang-undang pemerintah daerah, ya kan, melarang narapidana untuk dipilih dalam pemilu kepala daerah maupun pemilu legislatif. Diajukan ini, jadi diajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Diuji undang-undang ini apakah adil atau tidak, merugikan tidak terhadap seorang warga negara. Diuji. Di dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, ya, setiap orang warga negara boleh mengajukan. Tapi ada syaratnya. Dia merasa haknya dirugikan. Ya. Seperti misalnya tadi contoh undang-undang Pemda itu. Undang-undang 32 tahun 2004. Kan orang kalau sudah jadi narapidana selesai setelah dia menjalani hukuman. Nggak bisa melekat itu seumur hidup status narapidana. Apalagi haknya dihilangkan. Hak berpolitik misalnya. Ya. Jadi MK membatalkan ketentuan itu. Ya, jadi kadang-kadang nilai keadilan itu diuji kembali. Ya, oleh karena itu MK disebut sebagai the guardian of the Constitution and the guardian of citizen rights. Ya kan? Jadi pengawal konstitusi dan pengawal hak-hak warga negara. Nah, ya tidak bakal mungkin undang-undang itu lepas dari politik. Itu dalam menyusun undang-undang, ya kan, ilmu yang pelajari itu namanya politik hukum.
semester 1 di pasca sarjana, ya kan? Nah, jadi kamu hampir-hampir nih semangatnya udah kayak pasca sarjana juga, ya kan? Tapi lulus dulu sarjana hukum ya, baru masuk pasca sarjana. Oke, terjawab gak kira-kira?